saya membuka pertanyaan, ini khusus untuk kuliah ya, untuk semua materi yang sudah saya sampaikan. Sampai topik berapa itu? 4 ya? Apa 5? 5, Pak. Simultanus. Persamaan simultan ya. Itu yang jadi pertanyaan Anda, kira-kira. Dari mulai OLS sampai persamaan simultan. Jadi kalau nggak siap-siap sama pertanyaan, kuliah Anda rugi. Karena saya nggak akan mengulang video. Pertanyaannya mungkin agak melenceng sedikit, nggak apa-apa, Pak ya? Siapa nih? Yang nanya siapa? Arif, Pak. Arif. Arif, oh oke. Ya. Gimana? Pertanyaannya apa? Oh ya, Pak. Saya pernah atau ya ini ya dapat materi terkait dengan GMM. Itu kasusnya adalah di panel data. Di sana pun juga ada kaitannya dengan instrumental variable. Iya. IV itu kan. Cuman prosesnya ketika mau mengambil kesimpulan modelnya baik, bisa digunakan, itu ada pengujian sarjan, ada pengujian konsistensi parameter atau efisiensi parameter. Apakah sama, Pak ya, GMM dan IV yang dibahas di simultanus konteksnya dengan itu? Gini. Jadi GMM itu jadi gini. Atau saya gini ya. Instrumental variable adalah salah satu teknik untuk mengestimasi GMM. Paham ya? Ya. Saya ulangi ya. Instrumental variable adalah salah satu teknik untuk mengestimasi dengan GMM. GMM itu adalah metode yang umum. Kalau semua asumsi OLS itu bisa dipenuhi, ya OLS itu GMM. Kalau perlu dengan melakukan koreksi heteroskedasticity, maka WLS itu adalah GMM. Paham ya? IV, instrumental variable, ketika ada endogeneity atau error in variable, ya kan? Maka itu adalah GMM. Dan GMM itu bisa di-apply ke cross section, time series maupun paham ya? Jadi IV itu tidak ekuivalen dengan GMM loh. IV itu hanya salah satu teknik dari GMM. Paham ya? Makanya saya secara perlahan memperkenalkan GMM supaya Anda tidak confuse. Kan saya sudah buktikan bahwa OLS adalah GMM, ya kan? WLS GMM, IP GMM, terus GMM supaya Anda tidak salah mengerti bahwa GMM itu sebetulnya lebih kepada framework ya dia. Namanya juga generalize ya. Oke. Yang jadi concern itu adalah apakah orthogonality condition itu terpenuhi atau tidak. Itu loh. Ya. Bahwa kemudian ya nanti saya setelah UTS itu kan ada topik khusus GMM. Jadi itu rangkuman dari macam-macam GMM. Mau linear, non linear, mau datanya itu panel, time series, cross section, ya masuk ke situ semua GMM. Sekarang kuliahnya agak santai, kenapa? Karena saya ingin memperkenalkan dengan teknik-teknik dasar atau metode-metode yang dasar, sehingga Anda mempunyai waktu untuk memahami secara secara mendalam, kira-kira gitu. Tesnya ya tentunya kalau di IV ya endogeneity test itu harus dilakukan ya kan. Kemudian apakah instrumennya itu weak atau strong ya kan? Weak instrumental test, instrumennya lemah atau tidak ya kan? Itu juga harus dites ya kan gitu. Di IV ya hanya sekitar situ ya gitu. Bedanya dengan OLS. Jadi coba pahami, ulangi lagi ya. Kan ini videonya udah ada semua tuh. Di-download, diulang terus aja, dipahami secara secara mendasar. Dan Anda akan surprise bahwa dia ternyata metode ekonometrik itu nggak lari kemana-mana ya. Nggak jauh lah. Ada lagi pertanyaan?
Kalau di GMM itu waktu dijelaskan pada saat kita belajar itu identik dengan ketika model yang dibangun model dinamik. Ketika dia modelnya tidak dinamik, bisa aja nggak harus GMM gitu, gimana coba? Apakah selalu begitu dasarnya? Enggak. Enggak juga. Makanya saya bilang perlunya memahami kuliah itu dari awal, dari mulai OLS sampai nanti sampai GMM ya. GMM itu saya taruh setelah UTS supaya Anda paham bahwa apa yang orang perbincangkan tentang GMM itu ya misleading lah. Kira-kira begitu loh. Ya. OLS itu adalah GMM. WLS adalah GMM. GMM. IV GMM. Apalagi? Asal orthogonality terpenuhi itu ya. Itu aja. Jadi syaratnya apa dong orthogonality condition itu kan gitu. Jadi ada orthogonality test ya kan gitu. Nanti itu kan Hausman test itu orthogonality test kira gitu. Hausman yang biasa kita pahami hanya untuk menguji memilih OLS atau GLS pada saat panel data memilih fix atau random gitu ya. Ternyata tidak juga ya. Hausman itu adalah rumus umum. Jadi ada Hausman test untuk IV ya kan? Ada Hausman test untuk WLS ya kan? Ada Hausman test untuk panel. Ya bisa diaplikasikan macam-macam kayak F-test. F-test kan ada di mana-mana. Ya. Makanya ya jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Slow release aja ya, gitu. Supaya Anda betul-betul paham. Oke, siapa lagi yang nanya? Kalau di model simultanus itu, Pak, pada saat kita memaksakan meregres hanya satu model, kaitannya dengan demand saja, itu tetap kemungkinan bias terjadi ya? Ya, Anda jatuhnya ke IV itu. Ke IV saja. Bukan persamaan simultan. Simultan. Ya. Persamaan simultan itu kan kalau dia lebih dari satu persamaan dan ada simultaneity bias gitu. Ada kan yang lebih dari satu persamaan tapi bukan simultan. Ada yang dua persamaan, misalkan VAR itu bukan persamaan simultan. Paham? Ya, ya Pak. Nah, menyangkut itu juga isunya dulu kenapa simultan itu tidak lagi berkembang seperti saat ini karena ada VAR. Kira-kira VAR dengan simultan kan beda ya? Ya, jadi gini. Anda jangan belajar dari orang ya. Belajar dari buku. Iya, ya. Iya nggak? Gitu loh. Belajar dari buku. Kata orang begini-begini. Iya nggak juga sih ya gitu. Ya persamaan simultan tetap berguna sepanjang datanya stasioner atau datanya ya kalau data panel simultan rumit loh. Ya. Kemudian cross section dengan jumlah variabel yang banyak dan observasi yang banyak rumit loh itu. Ya. Jadi jangan anggap enteng persamaan simultan. Ya, makanya belajar. Ya. Dipelajari simultan itu apa. Kalau by teori sebenarnya semuanya malah lebih cocok menggambarkan simultan ya Pak ya. Karena secara by teori kayaknya semuanya malah cocok simultan. Karena kan ada keseimbangan sisi demand, sisi supply di mikro, di makro. Ya enggak juga lah. Tergantung Anda mau apa. Makanya diajarkan semua nanti ya kan. Jadi tugas Anda itu bukan ini lebih baik atau itu lebih baik, tetapi pilihlah apa metode yang appropriate ya. Appropriate. Karena semua juga ada kelemahannya. Gimana kalau misalkan Anda punya observasi yang terbatas, gimana mau pakai VAR, gitu ya? Terus punya cross section, emang bisa pakai VAR apa? Kan nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak Dian ada yang tanyakan nggak, Mbak Dian? Heri ada yang tanyakan? Ada Pak, tapi misal apa? gini Pak, tapi takut dimarahin Pak. Misal Pak, kalau kita ini Pak kan kebiasaan pada waktu melakukan regresi itu Pak,
Jadi supaya tidak menimbulkan masalah di akhir, kita semacam memberikan antibody gitu, Pak. Jadi kita waited dahulu gitu. Ya, nah hal-hal seperti itu tuh apakah diizinkan gitu Pak? Maksudnya ya sudah supaya memang tidak ada atau tidak masalah ya kita waited saja gitu. Waited apanya nih Mbak Dian? Yang kita bobot saja, jadi kita langsung menggunakan weighted least square misalnya Pak. Pada waktu melakukan regresi. Jadi kita milih modelnya itu supaya tidak uji model yang terbaiknya yang mana, apakah ada hetero dan segala macamnya, ya sudah kita weighted saja, kita bobot saja langsung gitu. Oke, apa yang di weightednya? Yang di weighted itu adalah ininya Pak, persamaan regresinya, variabelnya. Variabel exogenous. Variabelnya Pak yang kita weighted. Jadi kita pilih langsung modelnya itu adalah weighted least square. Kita bobot persamaannya itu, variabelnya itu. Oke. Jadi gini, kayak vaksin ini musim apa? Pandemi ini antibody segala macam, aduh. Gini dia. Jadi kalau tidak terbukti ada heteroskedasticity, maka OLS itu konsisten dan paling best. WLS itu tidak best. Nah, kalau semua itu asumsinya terpenuhi. Paham ya? Jadi jangan dibilang kemudian, enggak Pak, saya udah pakai WLS, makanya WLS ini semuanya terbebas dari masalah hetero. Ya, enggak begitu. Ya. Nah, yang kedua, kalaupun mau pakai heteroskedasticity weighting, ya, jadi weighting matriksnya pakai heteroskedasticity, ya kan? Nah itu Anda harus memodelkan weight-nya itu apa. Tidak gampang loh WLS itu. WLS ya kalau matematikanya gampang ya, tetapi maksud saya dalam dunia praktis ketika Anda meran WLS, WLS ya kan, itu harus hati-hati. Satu, apakah errornya itu mengikuti Bruce Pagan kah? Mengikuti Glaser kah? Mengikuti apa? Arts kah? Atau mengikuti siapa? Harvey? Itu kan beda-beda modelnya. Ya enggak? Dan bisa juga Anda memodelkan sendiri, ya kan gitu. Nah, itu perlu kehati-hatian. Enggak langsung jebrus gitu loh, jebrus. Nah, langkah yang paling aman ya, kalaupun terbebas dari heteroskedasticity, ketika kita mentes semua itu, kan kemungkinan kita salah memodelkan heteroskedasticity-nya. Langkah yang paling aman adalah menggunakan apa yang disebut wide covariance. Wide, ya, yang itu adalah covariance HC ya, heteroskedastic consistent. Bentuk apapun heteroskedasticity-nya dengan Windows-nya si White itu bisa tertangkap. Dan itu tidak harus melakukan weighting, pembobotan. Cuma setelah diestimasi terakhir, covariance matriknya menggunakan itu Mbak Dian. Atau kalau time series ya pakai HAC, heteroskedastic autocorrelation consistent, HAC New West, ya New West. Jadi tanpa harus kita melakukan, kita pakai standar error yang dikoreksi ya untuk heteroskedastic dan autocorrelation. Nanti itu saya bahas di GMM ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau gini Pak, tadi kalau Budian ngasih antibodinya yang biasa saya lakukan itu, biar masih tetap menggunakan OLS, kasusnya misalkan untuk menghindari adanya heteroskedastisitas, kita transformasi datanya, kita dengan melogaritmakan natural. Boleh nggak? Belum apa-apa kita sudah melakukan itu terlebih dahulu.
Ya begini, Anda mengikuti teori aja. Teorinya misalkan begini. Kalau ingin mencari constant elasticity, ya kan, pakai logarit log-log, gitu loh, ya. Tuh, ikutin teori aja, ya. Memodelkan itu. Misalkan kata teori sebaiknya linear, ya linear lah. Nah, itu nggak usah memaksakan diri, ya. Kalau ditransformasi menjadi logaritmik, kemudian heteroskedasticity, autocorrelation hilang, bisa jadi begitu, tapi tidak menjamin. Bisa jadi begitu, ya. Karena bisa nanti tergantung jenis heteroskedasticity-nya. Kalau heteroskedasticity-nya itu multiplikatif, ya, Harvey, maka dengan transformasi logaritmik itu bisa dikoreksi. Jadi pahami dulu tes mengenai heteroskedasticity. Saya tampilkan dulu mana ini bahan kuliah yang itu, kalau nggak salah bahan kuliah nomor 2 ya. Post estimasi. Post estimation test. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini heteroskedasticity kan bentuk umumnya seperti ini ya. Bentuk umumnya. Ada juga yang yang berdasarkan absolute error ya. Oke, kita mulai dari Bruce Pagan kan? Bruce Pagan tuh. Z-nya itu apa? Z adalah original variable bisa atau variabel lain, ya kan? Yang penting ada polanya loh, ya. Tuh. Jadi square error kuadrat itu fungsi dari variabel-variabel tertentu lah ya. Itu. Nah, y-test auxiliary regression-nya ya error kuadrat itu fungsi dari polinomial dari explanatory variables ya. Biasanya polinomialnya sampai 2 sih ya gitu. Dan ini merangkap dia sebagai Sebagai specification test. Jadi kalau errornya itu mengikuti polinomial structure ya, berarti sebetulnya model Anda adalah model nonlinear in function ya, fungsi nonlinear. Arcs ini kan varians fungsi dari varians sebelumnya, kira-kira begitu ya, arcs itu. Ini error square kan varians, ya kan? Ini adalah fungsi dari varians sebelumnya kan gitu. Gampang kok ya ininya regresinya ya. Harvey, nah kan log tuh kan log dari varians itu fungsi dari sesuatu ya, sesuatu itu bisa original variable, bisa variabel yang lain. Saya ulangi ya, sesuatu itu bisa original variable atau variabel yang lain yang tidak ada include, tidak di-include di mana? Di equation ya, itu. Jadi bisa Anda tambahkan apa saja. Misalkan begini, kalau Anda meregresikan demand as a function of on price ya, price harga dari barang itu sendiri, kemudian harga barang kompetitor bukan substitute ya, substitute, harga barang komplement dan income ya. Kemudian Anda curiga nih bahwa errornya tidak hanya heteroskedastik karena variabel-variabel tersebut, tapi juga ada pola lain, misalkan musim. Kalau musim dingin ya demand for ice cream ya, atau musim hujan demand untuk ice cream kan relatif mesti lebih rendah. Nah, itu kan berarti kita sebetulnya harus memasukkan variabel misalkan musim ya. Nanti akan kita bahas di topik besok. Nanti saya sebar videonya ya untuk yang kita sebut dengan varying parameters, breakpoint dan threshold ya, regression gitu. Kemudian Glaser kan tuh absolute dari error, fungsi dari sesuatu kan gitu. Ya linear in absolute terms gitu. Jadi Anda khusus untuk heteroskedasticity kan ada minimal ada berapa model nih? Glaser 1, Harvey 2, 3 Arts, 4 White, 5 Bruce Pagan. Minimal ada 5 model loh. Terus Anda ingin memodelkan sendiri bisa juga gitu loh, bikin model sendiri, tapi either Anda itu dependent variabelnya itu adalah variance ya atau square error. Kemudian kalau Harvey itu log dari square error ya kan.
Kalau Glaser adalah absolute dari error. Tinggal Anda regresikan, mau Anda regresikan dengan apa? Ya. Tapi jangan kemudian Anda sembarangan ya. Harus ada filosofi ya. Error square berarti ini variance. Ya. Absolute error berarti ini akar dari akar dari variance kan? Itu loh. Kalau log ini log dari variance kan yang ini yang Harvey adalah log dari variance. Nah, ini Anda harus tahu filosofinya. Filosofi dasarnya adalah heteroskedasticity itu adalah variansnya tidak konstan. Paham ya? Tidak konstan. Bisa jadi begini. Varians tidak konstan misalkan karena dia tergantung waktu. Time ya atau trend, ya kan? Bisa jadi begitu. Nah, makanya remedy buat heteroskedasticity itu bukan weighted least square, tapi bisa jadi karena ada yang dinamakan omitted variable. Intinya, Anda harus mampu memodelkan variance kalau ingin pakai weighted least square atau ingin mengkoreksi hasil estimate yang tidak masuk akal. Memodelkan variance ya. Either Anda itu harus memodelkannya heteroskedastik atau kalau time series ya berarti heteroskedastik hetero dan autocorrelation ya gitu. Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Minimal berarti 3 tadi harus dibuktikan atau salah satu aja, Pak ya? Pilihan. Anda cek semuanya ya? Cek semua. Oh. Anda cek semuanya. Jadi gini deh. Gini nih. Best practice dalam penelitian. Oke ya, saya bicara best practice dalam penelitian. Semua asumsi itu harus Anda cek. Harus Anda tes. Ada yang terlanggar atau tidak. Kalau ada yang dilanggar, maka Anda harus koreksi ya. Atau harus mengadop model atau metode yang lain. Kira-kira begitu. Jadi jangan malas menguji error ya. Oke. R sudah siapa yang sudah ngeran R? Maksudnya coba-coba data yang kemarin, Pak. Siapa yang sudah? Belum Baru bisa. lihat-lihat aja. Apa? Belum Apa berhasil. Baru mempelajari ini, Pak. Sintaksnya ini. Iya, Kalau Pak. mau mengalihkan pakai apa? Yang Bapak kasih kemarin di situ. Mau bikin matriks macam gimana? Aduh. Cepet dong, ini nanti saya kasih tugas baru loh. Ya. Yang Anda pelajari itu satu ya, tentang OLS.R-nya ya. OLS.R. Ini apa sih? Ya. Yang udah kelihatan nggak yang saya highlight? Kelihatan. Ya, Pak, kelihatan. Ini apa sih? Ya. Ya, itu Pak. Lihat di ininya di topik 1 itu ya. Ya, satu least square, Pak. Nah, ini kan B sama dengan ini adalah apa yang disebut dengan covariance matrix ya kan? Dikali X aksen Y. X transpose Y, ya kan? Terjemahan dalam R harus lagi ke nah ini kan B. Ini ya. M kali transpose X kali Y, ya kan? M itu apa? Yaitu inverse dari X transpose dari matriks kali transfer. X.
Ya kan? Tuh. Oke. Lihat di sini di apa rumusnya ini kan. Bentar saya tutup aja yang ini ya supaya langsung. Mas Ade, ada Mas Ade nggak di sini? Nggak ada sepertinya, Pak. Oh, ini direkam nggak, Dian? Direkam, Pak. Bagus ya. Nah, jadi trik saya dalam belajar programming ya itu belajarlah seperlunya karena kalau baca handbook itu pusing. Baca manual itu pusing. Ya. Perlu diketahui bahwa matriks B seperti ini ya, operasi matriks B ini akan dibawa sampai akhir kuliah dan sampai nonlinear regression sekalipun. Ya. Oke, saya ulangi ya. Operasi matriks yang sesederhana ini ya. B sama dengan inverse dari X kali X ya kan, X aksen kali X dikalikan dengan transpose X kali Y ya kan, ini akan dibawa sampai akhir kuliah. Percaya deh, Anda akan menemukan bahwa sebetulnya ekonometrik itu nggak jauh dari matriks B ini ya, operasi matriks B ini. Oke. Kemudian predicted value ya, ini kepake ya kan, error ya kepake terus ya kan. Lihat rumus-rumusnya, kemudian ya tuh kan, y hat, y topi, error ya kan, RSS, nah, iya nggak akan jauh dari situ ya, rumus-rumus itu. Jadi yang perlu Anda pahami kan satu, operasi matriks yang Anda pahami itu satu mengenai inverse ya, yaitu apa yang disebut solve ya. Oke. Kedua ini transpose ya, P ya kan. Ketiga mengalihkan ya. Ya sudah cuma sebatas itu. Nanti ada pangkat ya kan, kayak gini. Pangkat elemen ya. Jadi setiap elemen dari matriks SE itu diseperkan lah gitu. 1/SE kan gitu. Paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Enggak jauh-jauh dari itu ya. Ada bagi kayak gini ya. Ya. Jadi kan membagi bukan vektor atau matriks ya, tapi skalar dibagi skalar kan gitu. Ya itu Anda nggak harus belajar ini loh, nggak harus belajar seluruh programmingnya ya. Oke. Saya mulai, nanti saya share filenya ya, ingin menunjukkan bahwa programming itu relatif sederhana ya. Oke. Misalkan tadi saya bilang ingin apa? Bruce Pagantes ya? Ya, Pak. Mana? Bruce Pagantes. Itu topik yang kedua, Pak. Saya tunjukin ya betapa programming itu gampang loh. Ya. Ini kan kita merun auxiliary regression ya dengan dependent variable. Pak Imannya hilang sinyal kayaknya ya? Laptopnya mati kayaknya tadi itu. Oh. Nah, itu masuk lagi. Saya jaringannya juga jelek ya ampun. Halo. Ya, Pak. Halo, Pak. Kan? Sorry tadi salah nyolokin kabel listrik. Salah nyolokin kabel. Iya. Sorry ya.
Ini udah kelihatan kembali di screen ya? Belum, Pak. Ya? Bruce Pagante sudah kelihatan? Belum. Belum, Pak. Oh, berarti sharingnya ini lagi ya. Share screen. Diulang. Nah, ini udah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, bos. Sip ya. Oke. Saya ingin melakukan Bruce Pagante ya dengan rumus seperti ini. Artinya apa ini? Artinya error kuadrat itu fungsi dari explanatory variables. Fungsi dari X lah ya. Oke. Dengan f-test seperti ini. Ya. Kalau mau gampang juga misalkan pakai LM test yaitu N kali R square ya. Atau pakai LM test versi yang kedua. Seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara programming yang sederhana itu? Ya. Oke, kita ke area. Nah, ini kan tadi begini saya tes. Yes. Ya. Result ini kalau di R tuh ini residual error ya. Ada di variabel result proceed ya. Oke. Jadi misalkan proceed sama dengan ya. Oke. Kemudian proceed kuadrat ya, proceed 2 gitu ya. Proceed kuadrat sama dengan proceed dikuadratkan. Ya kan? Baru panggil OLS. Misalkan BPG, hasilnya disimpan di BPG ya. Bruce Pagan Godfrey. Itu Bruce Pagan Godfrey OLS ya kan. Y X bukan Y ya, proceed 2 X ya. X-nya apa? Adalah ini nih. Ya, ini X-nya adalah range, depart, dan konstan ya. Oke. Coba. Oke. Di run ya, kita run ya. Kita run. BPG ada nih ya? Ada. Tuh. Nah, BPG ya kan? F-testnya mana? F-test langsung aja F sum start ya kan? F-test mana F-test? F-test F-start 0,129. ya, tidak signifikan ya. Jadi menurut Bruce Pagan Godfrey tidak ada hetero
skedasticity. Kan gitu kira-kira bos ya. Kalau mau pakai F-test ya kan. Kalau mau pakai apa? LM ya ada ini sedikit ya. Kita lihat di sini di apa di R square-nya mana ya? N kali R square aja ya. Supaya Anda gampang. R square mana? R square. Yang ke 62 itu bukan Pak, line 62. Iya. Ya kan? Ya di copy ya. Jadi di R BPG BPG R square ya, sama dengan tadi BPG dolar. N-nya knobs. LM BPG LM ya. BPG LM sama dengan knobs dikali BPG kan itu ya. Oh, dia lagi ngasuh ya? Bukan Pak, bukan saya. Nah, BPGLM tuh ya 0,261 di sini nih. Ya. BPGLM 0,261. Berarti tidak signifikan gitu loh. Karena chi-square dengan degree of freedom-nya apa jumlah explanatory variable lah, gitu, jumlah koefisien. Ya. Oke. Ya kalau ini saya tugaskan Anda masing-masing ya. Ada berapa orang? 8 orang ya? 8 Pak. 8, Pak. Oke. 8, Pak. Nanti saya kirim contoh file yang tadi ya. Oke. Mbak Dian ya. Ya Pak. Nah ini Bruce Pagan kan sudah. Dian white test ya. Baik. Kemudian siapa lagi namanya? Pak Arif, Pak Arsad, Pak Henry. Oke, siap. Satu-satu. Aris ya? Arif Pak, Pak Arif. Arif Arts ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Arsad. Ya Pak. Arsad Harvey. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Lagi? Henry. Ya, Pak. Glacier ya. Ya Pak, siap. Kemudian AR ini agak rumit ya kalau AR yang ini, tapi ini aja. Bruce Godfrey ya. Bruce Godfrey dengan auxiliary regression seperti ini. Ini gampang lah ya. Jadi ini adalah error. Kalau tadi itu kan error kuadrat tuh ya. Error fungsi dari explanatory variable plus
lag dari error. Lag dari errornya bisa lag ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 ya. Kalau Anda nggak bisa bikin lag di R ya, ya udah errornya Anda ini dulu ke Excel ya kan. Tapi ya gampang lah itu sebetulnya. Terus siapa lagi? Abdul Manapulungan, Bang Ucok, Pak. Ya. Ya, Pak. Siap. Ini ngerti nggak redundant dan omitted variable test? Jadi satu variabel di-exclude, satu variabel di-include lagi ya kan? Variabel gitu loh ya. Kalau omitted variable dia menginclude satu variabel tambahan. Ya, kalau redundant test dia exclude satu variabel yang dari model. Kira-kira gitu ya. Ini Ucok. Terus siapa lagi? Heri, Pak. Heri. Iya, Pak. Pakai Ramsey reset test ya. Oke, Pak. Nah ini gampang kok ini ya. Jadi Y itu di auxiliary. Oh, auxiliary. Di auxiliary ini kan kalau dia original modelnya kan yang ini ya. Ya. Iya, Pak. Ya. Original model ditambah dengan head dari Z dipangkatkan. Pangkatnya mulai pangkat 2, pangkat 3, ya kan? Iya, Pak. Tuh. Ya. Head-nya dari mana? Ya dari sini ya, di mana di head-nya Iya, nah, iya, iya. ya. Berarti Oke, dia ya head itu ada nggak ya? Nah ini ada nih. Ya, result di head. Ya, diambil variabelnya. Ya, oke, paham ya? Iya, Pak. Sip. Apa lagi? Ada? Masih kurang? Masih, Pak. Adriana sama Pak Bu Said. Adriana sama Pak Bu Said, Pak. Oke. Adriana apal ya? Mana sih mukanya Adriana? Iya, Pak. Adrianus. Enggak, Pak. Adriana. Adriana, Pak. Adrian. Iya, Pak. Adriana tuh apa Adriani tadi tuh? Aduh. Sorry Adriana. Adrian. Iya, Pak. Mau Bu Said. Tes apa ya? Nah, ini agak rumit ya. Kalau JB itu normality testnya agak rumit. Ya pokoknya nanti dua orang itu. Atau yang rumit tadi berdua, Pak? Yang rumit yang mana? Redundant tadi bukannya rumit ya, Pak? Sama yang Heri tadi. Enggak, redundant itu gini loh. Redundant itu cuman dia misalkan X-nya ada 2, ya kan? X-nya misalkan ada 3 lah ya. Ada 3. Dibuang 1. Dites, ya kan? Kalau ada 5 dibuang 1, dibuang 2, dibuang 3, dibuang 4, kan gitu. Ya enggak? Kalau omitted variable berarti variabel lain dimasukkan lagi ke model, gitu loh. Kira-kira begitu. Gampang banget itu. Ini aja mana-mana. ACF ini agak rumit ya sebentar ya. Saya kasih aja ACF-nya. Ya, ACF tuh saya kasih codes-nya aja ya. MC apa ya? Berdua lah normality test ya.
yaitu Bera Jarkubera. Jarkubera tes ya. Berdua, Pak. Berdua ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Satu ngitung ini nanti supaya bekerja sama ya. Ngitung Qness ya. Satu ngitung kurtosis. Ya. Kalau ya itu ya. Kurtosis nanti gabungkan ke JB kan di JB itu fungsi dari Qness S2 S kuadrat ya. S-nya adalah ini. Di sini ada salah rumus sedikit ya, Mas Busaid dan Adrian. Ya, Pak. Topi itu adalah bar ya, kalau nggak salah. Topinya bar, Pak. Nanti saya lihat dulu ini ya, Ya, nanti rumus aslinya. Nanti saya kirim lewat Mbak Dian WA Group ya. Iya, Pak. Takut saya salah bikin rumusnya di sini ya. Ya, Karena kita buru-buru bikin rumus itu salah. Ya, oke ya. Nanti saya kirim deh malam ya. Oke ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Yes. Baik, Pak. Sekarang supaya belum lupa ya. R-nya mana R? R ini ya. Saya save dulu ya. OS menu. Oke, sebentar. Tadi mana ya? Tadi programming, aduh. Oke, udah ya. Jadi nanti saya kirim ini file save as. Apa ya? BPG OS ya. Contoh aja. Oke, saya kirim berarti ke Mbak Dian ya. Pak. Pak, ini WhatsApp web. Supaya tidak lupa. Nah. Tuh, tadi di save di mana ya? Oh, BPG OS ya. BPG OLSR. Nah, udah saya kirim ya, Dian ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan ini. Maaf, Pak. Satu pertanyaan, Pak. Apa tuh? Sebentar lagi kan selesai sesi 7, Pak. Apa? Pak, ini kan kita udah mau masuk ke minggu ke-5 ya, Pak? Ya, 2 minggu lagi kan udah pertemuan ke-7. Maaf, Pak, kami mau bertanya, kalau terkait dengan ujian tengah semesternya nanti itu akan seperti apa ya, Pak? Saya belum mikir ya, enaknya seperti apa, Dian? Enaknya sih take home exam, Pak. Iya kan nggak bisa, kalian juga nggak bisa kumpul. Emang pasti dikerjakan di rumah kan? Kan Bapak nanya, Pak. Pasti dikerjakan di rumah. Terus apa gitu? Ya, Pak. Itu mah pasti atuh, kerjanya di rumah ya.
Betul. Jadi gimana? Enaknya maksudnya ya pastilah dikerjakan di rumah. Cuman kan ada batasan waktu ya. Ya, Pak. Apalagi? Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Pak, soalnya gimana, Pak? Katanya kan gitu. Biasanya dia nanyanya begitu deh. Enggak, Pak. Enggak berani saya, Pak. Soalnya gimana, Pak? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Oke. Jadi selamat belajar ya. Nanti banyak tugas-tugas yang lain. Dan saya akan tunjukkan cara-caranya yang sederhana, triknya ya kan. Setelah itu kalian kerja sendiri. Kenapa saya begitu? Karena Anda itu harus bisa menghitung sendiri ya. Dan dengan menghitung sendiri, lihat algoritmanya seperti apa, itu pasti hampir bisa dipastikan umur hidup ingat. Dapat hafal rumus. Karena dengan coding komputer itu sudah pasti dalam benak Anda, dalam pikiran Anda itu adalah rumus ya gitu. Jadi nggak usah menghafal, langsung bisa gitu. Sederhana sebetulnya semuanya ya. Nanti saya tunjukkan betapa sebetulnya masih relatif sederhana lah. Kita pelajari di S1, S2, S3 sekarang ini masih relatif sederhana. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.